Maka kira-kira media lokal mana yang kasih asupan ke OCCRP soal Presiden Jokowi? Mana sih media yang paling benci sama Pak Jokowi? Teman-teman pasti sudah bisa menerka sendiri kan? Bisa menebak sendiri. Wah, saya dapat kabar dan diminta sama teman untuk buru-buru bikin VT. Oke, jadi saya bikin VT yang ini fresh ya, untuk merespon atau mengcounter apa yang baru saja terjadi dan dikabarkan kepada saya. VT saya ini berjudul Presiden Terkorup versi OCCRP. Hei Ternak Mulyono, apa kalian sudah dengar berita bahwa junjungan kalian masuk sebagai finalis presiden terkorup di dunia? Jangan kaget kalau teman-teman yang selama ini selalu disebut dengan panggilan Ternak Mulyono mendapat chat atau pesan seperti itu dari haters. Saya juga dapat kok. Makanya saya bikin video ini. Jadi baru-baru ini beredar kabar Presiden Jokowi disebut-sebut masuk sebagai finalis Man of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi politik. Siapa atau pihak mana yang menyematkan gelar itu? Jadi begini, adalah sebuah NGO atau Non-Government Organization, atau kalau di Indonesia itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, bernama OCCRP yang singkatannya adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang markas utamanya ada di Sarajevo, Bosnia Herzegovina di Eropa Timur. OCCRP ini didirikan tahun 2006 dan bekerja sama dengan media-media di berbagai negara. Salah satunya ya Indonesia. Jadi mekanisme kerjanya si OCCRP ini mendapat bahan dan input data dari media di negara-negara responden seperti di Indonesia ini. Bahan itulah yang kemudian dipakai untuk memverifikasi dan menilai figur atau lembaga tertentu yang dianggap punya kasus kejahatan terorganisir, korupsi, pelanggaran undang-undang, dan lain sebagainya. Jadi sebelum lebih jauh kita bahas, perlu saya ingatkan bahwa OCCRP ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization ya. Artinya keberadaan mereka itu tidak terkait atau di bawah institusi formal dunia manapun. Dan yang namanya NGO, maka tidak ada sumber dana yang berasal dari institusi atau negara manapun. Kalau mau cari uang ya harus usaha sendiri. Dan menyelidiki kasus-kasus di berbagai negara adalah salah satu caranya untuk mencari sumber pendanaan. OCCRP ini bermitra dengan media lokal yang kritis untuk mencari-cari kesalahan pejabat atau institusi yang bermasalah dan kemudian diangkat ke permukaan. Apa untungnya? Kalau sekilas kita lihat ini kayak orang yang nggak ada kerjaan ya, ngobok-obok masalah negara orang. Tapi jangan salah. Dari kacamata politik, apa yang dilakukan OCCRP ini adalah sumber cuan. Sebut saja beberapa skandal yang membuat OCCRP ini terkenal, antara lain Panama Papers, terus kemudian Russian Land Romat, dan Pegasus Project. Sederhananya, OCCRP ini joinan sama media lokal, cari skandal atau keburukan pejabat, institusi atau kelompok tertentu, lalu mengangkatnya dan menjadikan itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung. Kenapa? Ya karena pihak-pihak yang menjadi rival atau pesaing dari tokoh atau institusi yang jadi sasaran OCCRP itu jadi punya bahan. Dan tentu saja itu tidak gratis dong. Nah, jadi kita tidak perlu kaget dengar berita tentang Presiden Jokowi menjadi finalis Man of the Year untuk kategori presiden terkorup atau pelanggaran apapun lainnya. Itu memang caranya OCCRP cari duit. Lawang markasnya aja di Bosnia kok. Negara kecil yang punya tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapitanya itu sangat rendah. Jadi nggak heran dengan cara mereka mencari cuan. Dan satu hal lagi, apapun predikat yang disematkan oleh OCCRP kepada siapapun, itu hanya didasarkan pada asumsi
dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau kapabilitas untuk memperkarakan siapapun yang mereka selidiki dan diberi predikat itu. Kalau toh ada yang bilang ada tokoh yang disebut-sebut mundur atau akhirnya diperkarakan, itu kembali pada masing-masing kasusnya. Sederhananya kan masalah kuat-kuatan aja antara tokoh yang diserang itu dengan rivalnya yang mendapat bahan untuk menyerang itu. Jadi kalau ternyata datanya nggak valid, siapapun yang dikasih predikat itu ya boleh saja, ya kan? Tapi dari berita ini kita harus ingat dan menyadari sesuatu yang selama ini sama-sama kita tahu. Kalau si OCCRP ini mendapat input dari media lokal, maka kira-kira media lokal mana yang kasih asupan ke OCCRP soal Presiden Jokowi? Mana sih media yang paling benci sama Pak Jokowi? Teman-teman pasti sudah bisa menerka sendiri kan? Bisa menebak sendiri. Jadi kalau bukan pesanan, terus apa lagi? Semoga bermanfaat. Rahayu.